Baiklah, ketemu lagi dengan saya, Aeng Muhyiddin. Saya akan mensimulasikan uji pair sampel t-test yang menjadi tugas proyek 3 Anda. Dalam tugas proyek 3, di sini ada contoh kasus Maria Ojawa eksperimen dengan metode online learning. Jumlah sampelnya di sini N25. Pada pertemuan pertama menggunakan web kampus, pada pertemuan kedua menggunakan Google Classroom. Data hasil belajar diukur menggunakan tes pilihan ganda 12 item plus tanggal lahir Anda. Di sini perlu diingat, di sini 12 tanggal lahir Anda. Misalkan di sini tanggal lahir Anda 6, maka jumlah itemnya 12 ditambah 6 jadi 18. Uji pair sampel t-test pengen membandingkan hasil belajar antara kelompok siswa yang menggunakan web e-learning dan hasil belajar kelompok siswa yang menggunakan Google Classroom. Pada file Excel yang sudah saya berikan ada dua di sini, sheet perlakuan modus web di pertemuan pertama, kemudian sheet modus Google Classroom. Kita cek dulu di modus perlakuan web. Di sini ada 12 item soal plus NIM Anda. Sini saya akan mensimulasikan cuma 12. Kalau Anda di dalam tugas 3 ini, Anda harus 12 ditambah dengan angka terakhir NIM Anda. Jumlah sampelnya di sini 25. Berikutnya di Google Classroom, NIM Anda 12 ditambah NIM Anda. NIM Anda tergantung ya. Kalau 12 NIM Anda misalkan ujung terakhirnya 3, berarti 12 ditambah 3 jadi 15. Di sini saya akan mensimulasikan hanya 12 saja. Nanti untuk penyelesaian tugas proyek Anda harus ditambahkan dengan NIM Anda. Kembali ke sini ke modus perlakuan web. Di sini kita menggunakan run between ya. 01 kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan 25. Kemudian dihitung skor total menggunakan rumus sum. Kemudian hasil belajar. Nah, hasil belajar dihitung dengan menggunakan rumus 100 dibagi berapa jumlah item terakhir. Di sini 12, berarti 12. Kalau jumlah item terakhir Anda 14, berarti bagi 14. Kalau jumlah item terakhir Anda 16, bagi 16. Dikali dengan skor total. 9 ini adalah skor total, di sini posisinya di 3. Di enter, kemudian ditarik ke bawah. Seperti ini. Begitu juga dengan sheet Google Classroom. Skor total kita hitung. Kita hitung dulu dengan menggunakan run between. Tarik ke kanan sampai item terakhir, tarik ke bawah sampai sampel 25. Skor total dihitung dengan menggunakan rumus sum seperti ini dari atas ke bawah. Hasil belajar dihitung dengan 100 dibagi 12 karena jumlah terakhirnya adalah 12. Kalau item Anda jumlah terakhirnya 14 dibagi 14, kalau jumlah item terakhir Anda 16 dibagi 16. Di enter, kemudian ditarik ke bawah. Seperti ini. Kita sudah siap melaksanakan penginputan ke SPSS. Jadi kalau Anda sudah menghitung skor total dan hasil belajar di masing-masing sheet, selanjutnya kita akan pindahkan ke SPSS. Sebelum kita pindahkan ke SPSS, silahkan Anda buat dulu sheet yang baru hasil belajar di sini. Hasil belajar diketikkan di sini di kolom C, hasil belajar MW.
modus web, hasil belajar GC, Google Classroom, kemudian bikin selisih, bikin mutlak. Angka-angka ini diperoleh dari nilai hasil belajar di masing-masing sheet. Kita klik dulu modus webnya. Sini diklik, kita copy sampai ke bawah. Kita blok dulu, klik kanan copy. Kita pindahkan ke hasil belajar. Di sini klik kanan paste spesial value. Seperti ini. Berikutnya kita klik Google Classroom-nya, sheet Google Classroom, di blok terlebih dahulu. Klik kanan, copy, pindahkan ke sini. Klik kanan, paste spesial value. Kemudian kita 1 sampai 10-nya di blok, di enter sampai item ke 25. Selisih sama dengan HB MW dikurangi HBGC, di enter. Setelah ini kita klik 2 kali, tarik ke bawah sampai sini. Sudah, kita rapikan dulu. Kemudian ini skor mutlak, klik 2 kali, tarik ke bawah sampai sampel ke 25. Untuk selanjutnya kita rapikan dulu tabelnya. Klik border, no border, terus klik kanan, dalam keadaan terblok, klik kanan, format cell. Di sini pilih border atas, border tengah, border bawah. Oke. Baik, angka mutlak. Angka mutlak ini kita copy aja sini. Copy, klik di sini, klik kanan, paste spesial value. Dalam keadaan terblok, klik kanan, format cell. Klik number, klik yang merah sini. Ini membuat mutlak. Jadi yang tadinya negatif 33 sekarang jadi merah. Semuanya yang buat negatif jadi merah. Inilah namanya skor mutlak. Kita blok dulu, copy, klik kanan lagi, paste spesial value. Seperti ini, berarti data sudah siap dipindahkan ke SPSS. Untuk selanjutnya kita pindahkan blok dari HBMW sampai dengan sini tanpa judul tabelnya ya, dari 1 sampai dengan 25. Klik kanan, copy, pindahkan ke SPSS, diklik di par 1, kolom par, edit, paste. Seperti itu akan keluar hasilnya sampai item ke 25. Kita klik di sini di variabel view, part 001 kita rubah menjadi HB, di sini part 02 menjadi HBGC. Di sini di atasnya, maaf salah, di sini HBMW modus web MW, di sini HBGC. Desimalnya rubah jadi 0, desimal sini rubah jadi 0. Hasil belajar modus web, hasil belajar Google Classroom. Di sini misurnya di scale, kemudian scale, kemudian kita save. Di sini kita ketikkan data uji pirate sampel t-test proyek 3, save.
Output sini kita silang saja, no. Untuk selanjutnya kita buka Microsoft Word-nya untuk pelaporan proyeknya, tugas proyek 3. Sudah terbuka, kita perlebar terlebih dahulu. Yang pertama adalah data Excel-nya kita pindahkan, hasil belajar Google Classroom dan web. Kita buka Excel-nya, ini sampel sampai GC sampai sini, kita copy, klik kanan, copy, pindahkan ke Microsoft Word. Di sini di enter, paste, klik kanan, paste. Kalau enggak Ctrl P saja, di blok layout, auto fit content, auto fit Windows. Di sini kita geser saja, jadi ini posisinya sejajar. Ini yang saya maksud sejajar seperti itu. Klik baris pertamanya, mouse ini, klik kanan, tabel properti, repeat, allow-nya diaktifkan, oke. Sehingga di lembar berikutnya masih ada judul tabel. Inilah yang disebut dengan rapi. Berikutnya kita pindahkan data SPSS. Buka SPSS-nya, kita klik data view-nya, kemudian kita klik di sini, kita pindahkan, klik sini. Jadi klik sini, tekan shift, klik tiga-tiganya, lepas shift-nya, klik edit, copy, pindahkan ke Microsoft Word, dipaste di sini. Kemudian kita blok seperti ini, insert tabel. Seperti ini akan berubah menjadi 2 kolom. Kita klik menu home, Ctrl B sehingga lepas blokannya, blok baris pertamanya. Jadi mouse gerakin sebelah kiri di samping 58, klik kiri, klik kanan, insert about. Hasil belajar Google modus web. Sini hasil belajar Google Classroom. Klik kanan, tabel properti, allow repeat, oke. Kita blok dulu tabelnya, klik bordernya, no border, klik lagi, bottom border, klik lagi, top border, klik lagi, inside border. Di sini berwarna merah karena di sini garisnya pennya warna merah, kita jadiin warna hitam. Kita ulangi lagi, bottom border, top border, inside border. Dinaikin ke atas, di sini Ctrl B. Sudah rapi begini. Oke. Rapetin, jangan terlalu jarang begini, kita rapatkan, tapi jangan rapat banget seperti ini, cukup jaraknya 1 spasi saja. Sudah selesai, kita ke uji data berselisih distribusi normal. Ini dihapus, data selisihnya dihapus. Ingat, data selisihnya dihapus. Kita rubah dulu. Jadi tadinya awalnya data selisihnya dihapus. Gambar 3.3. Untuk berikutnya kita siap lakukan analyze, descriptive, explore. Di sini ada hasil belajar modus web, hasil belajar Google Classroom, dua-duanya kita blok. Atau satu-satu klik sini, klik lagi sini. Atau langsung dua-duanya, Ctrl A, pindahkan ke kanan, klik plot. Diklik plotnya, histogram klik, normality plot klik. Ini biarkan saja faktor level, kemudian klik continue, klik OK. Akan keluar di sini test of normality.
kemudian normal kiki plot dan normal kiki plot. Untuk selanjutnya nanti akan kita pindahkan satu persatu. Di sini test abnormality di copy, diklik dulu, klik kanan, copy, pindahkan ke Microsoft Word. Sini tabel 3.3 output SPSS pada uji normalitas. Sini klik layout, autofit content, autofit Windows. Di sini geser ke sebelah kiri, sebelah kanan, lihat posisinya akhirnya sejajar seperti ini. Tabel dengan ujung garis tabelnya sejajar dengan angka 1 dengan huruf U. Ini namanya rapih. Kita save terlebih dahulu, kemudian kita bisa interpretasikan berdasarkan tabel 3.3. Diketahui bahwa data hasil belajar untuk kelompok modus web terdistribusi normal, signya di sini Shapiro ya, sama dengan 0,155, lebih besar dari 0,05. Sedangkan data hasil belajar untuk kelompok modus Google Classroom tidak terdistribusi normal, sig sama dengan 0,012 kurang dari 0,05. Seperti ini. Interpretasinya kita hapus. Sudah, selanjutnya kita ke gambar 3.1. Gambar 3.1. Oke. Kemudian copy gambar 3.2. Seperti ini. Kita save terlebih dahulu. Jadi gambar 3.1, gambar 3.2, 1 untuk hasil belajar modus web, 3.2 untuk modul Google Classroom. Kita balik ke SPSS. Di sini normal kiki plot, klik kanan, copy kiki plot hasil belajar nih ya, modus web. Copy, kita kembali sini, paste. Di paste kita kecilkan terlebih dahulu seperti ini. Maaf, ini taruhnya di atas gambar ya. Kemudian kita ketengahkan di sini, tengahkan. Kemudian kita pindahkan yang normal kiki plot Google Classroom. Copy grafiknya, klik kanan, copy, pindahkan ke Word di atas sini, Ctrl P. Kita kecilkan terlebih dahulu, kita tengahkan seperti ini. Kita interpretasikan gambar 3.1. Kita sejajarkan dulu seperti ini. Gambar berdasarkan gambar 3.1 diketahui bahwa data hasil belajar yang ditunjukkan oleh bulatan kecil berada di sepanjang garis linear, terdistribusi di atas dan di bawah garis linear. Itu berarti data distribusi normal. Kita copy aja gambar 3.1 ini, copy, klik kanan, copy, kita pindahkan ke sini berdasarkan gambar 3.2.
Cuma di sini kalau Anda lihat di sini saya tandain dulu di sini mobil. Sama ini kita bahas lagi di ngomongin garis linear terdiri di atas di bawah garis linear. Tidak. Nah, ini terdistribusi di atas dan di bawah garis linear. Data tidak terdistribusi normal. Ini lihat gambarnya. Yang lainnya agak mendekati garis linear, ini agak menjauh dari garis linear. Posisi yang saya merah ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pencilan data. Pencilan data bisa dilihat dari grafik box plot di sini. Jadi hasil belajar modus W, grafik box plot kita copy, kita pindahkan ke gambar 3.3, gambar 3.4. Kita kecilkan dulu, paste, kecilkan. Grafik box plot ditengahkan, tengah ini juga gambarnya itu tengah posisinya. Kemudian kita box plot yang Google Classroom, klik kanan, copy. Lalu di sini di atas gambar 3.4 kecilkan, tengahkan. Ini tengahkan. Untuk menengahkan Ctrl E cukup ya. Tengahkan itu Ctrl E. Di sini juga di blok Ctrl E tengah. Seperti itu. Kita copy aja di sini. Berdasarkan gambar 3.3. Diketahui bahwa data hasil belajar ditunjukkan. Nah, diketahui bahwa tidak terdapat pencilan data pada grafik box plot itu menunjukkan data memenuhi persyaratan untuk diuji. Kita copy lagi, blok, klik kanan, copy, kita paste di sini gambar 3.4. Cirinya tidak terdapat pencilan data itu tidak ada bulatan kecil, tapi kalau ada misalkan di sini kayak gini ada bulatan kecil seperti ini, biasanya ditunjukkan dengan bulatan kecil kayak gini. Ini namanya pencilan data. Kalau nggak ada bulatan kecil ini tidak ada pencilan data. Seperti itu. Tidak terdapat ya. Tidak terdapat pencilan data. Berikutnya ke uji hipotesis. Kita ini save dulu outputnya. Kita kembali ke SPSS, save dulu outputnya. Output uji normalitas dan uji pencilan data Pirate sampel t-test. Save. Sudah di save, kita silang dulu output ini, kita kembali ke data SPSS. Kita klik analyze, compare min. Di sini ada Pirate sampel t-test. Diklik, kita perbesar dulu. Di sini klik modus web, kita pindahkan ke variabel 1. Klik lagi Google Classroom, kita pindahkan ke variabel 2. Seperti ini. Kemudian klik option, di sini pastikan 95, continue, oke. Output SPSS-nya akan tampil seperti ini. Kita klik sampel statistiknya, di Pirate sampel statistik. Kita pindahkan di sini ke tabel 3 titik tadi sampai 3 titik berapa ya, 3.3 sekarang 3.4. Di sini berarti 3.5. Oke, kita ke bawah sini, Ctrl Z, jadi kurang renggang. Nah, seperti ini.
Jadi kalau Anda terlalu dekat-dekat di sini nih, nanti hasilnya jelek. Direngkangin dulu. Oke, klik di blok layout, autofit content, autofit Windows. Ini kita geser, ini dilapiskan, kita rapatkan dulu ke atas seperti ini. Kita copy aja, paste berdasarkan tabel. Ingat nulis tabelnya T besar, tabel 3.4. Diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diperlakukan dengan modus web sama dengan 47,64, lebih rendah dibandingkan rata-rata hasil belajar siswa yang diperlakukan dengan modus Google Classroom. Seperti ini. Kenapa dikatakan lebih rendah? Karena 47 itu lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan 49. 49 itu Google Classroom, sementara yang ini 47 adalah modus web. Lihat modus web ini ya, modus web. Yang ini adalah modus Google Classroom. Anda tidak perlu diberi warna, saya hanya menunjukkan saja. Berikutnya di sini ada file sampel t-test 47. Ini, klik kanan, copy, pindahkan ke sini. Terlalu dekat, saudara-saudara, paste. Nah ini kebawahkan saja, nyambung. Ini blok di sini, layout, autofit content, autofit Windows. Ini klik home, hurufnya terlalu besar, kita kecilkan saja, misalkan 8. Klik layout lagi, autofit content, autofit Windows. Kemudian kecilkan saja ininya seperti ini sehingga sejajar ya. Ini melatih kerapian nih, harus tuh posisinya sejajar seperti itu. Di sini kelihatan, di sini mindi perannya ini masih mencotot gini, kita kecilin lagi 7. Nah ini rata seperti ini. Ini adalah mindi peran. Negatif min 2 itu berasal dari sini ya. Ini di 47,64 dikurangi 49,696 itu sama dengan negatif 0,23. Seperti ini kita ratakan dulu. Ini kita copy aja, paste berdasarkan tabel 3.5. Diketahui bahwa perbedaan rata-rata hasil belajar sebesar plus minus 2.3. Dimana sih Pak bikin plus minus tuh repot ya. Plus di blok plusnya, terus U underscore, terus klik mouse nya di sini di ujung, underscore nya kita matiin. Plus minus 23 tidak signifikan. Udah signifikan ini nih. Nah sig sama dengan 0,594, lebih besar dari 0,05. Seperti itu. Save. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini jangan dihapus, penting, tapi jangan dihapus.
kita tuliskan penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak modus pembelajaran terhadap hasil belajar. Eksperimen dilakukan dan uji air sampel dites dilaksanakan. Uji persyaratan analisis dilakukan, diketahui data terdistribusi normal untuk hasil belajar kelompok yang menerima modus web dan tidak normal untuk hasil belajar kelompok yang menerima modus Google Classroom. Diketahui tidak terdapat kecilan data titik. Hasil pengujian diketahui bahwa rata-rata hasil belajar kelompok yang menggunakan modul Google Classroom lebih tinggi sebesar 2,3 dibandingkan hasil belajar kelompok yang menggunakan modus web. Hasil pengujian diketahui tidak dapat perbedaan signifikan antara siswa yang belajar menggunakan web dan siswa yang belajar menggunakan modus Google Classroom. Titik. Save. Kontrol A, pastikan di sini hurufnya Tahoma, di sini ukurannya 11. Kemudian kita cek lagi ke atas. Nama Anda jangan lupa ditulis, NIM Anda ditulis, kelas Anda ditulis, disesuaikan. Jangan sampai lupa. Kemudian kita cek di sini kerapihannya sudah rapi. Oke. Ini cek. Cek. Terus cek lagi. Ini kita ke bawahkan saja. Cek. Di sini kita perkecil ukurannya biar nggak gantung kayak gini. 8 ini masih gantung, kita kecilin lagi menjadi 6,5 seperti ini. Jadi yang maksud dengan gantung ini biar satu baris gini nih, ininya biar satu baris, jangan sampai ke bawah turun. Seperti itu. Kesimpulan sudah sampai halaman 7. Kita save, kemudian kita file, save as, kita rubah ke PDF. Di sini kita rubah ke PDF. Kemudian berikan di sini nama ya. Misalkan nama kelas dulu 06 PPKE 001 misalkan. Di sini nama Anda. Saya kasih contoh aja sini. PDF export. Sudah selesai.